bisa. Kalau Pak Thomas kenal saya, Pak Betty kenal saya. Saya dari Tangerang. Ya, masuk TV ini. Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih, nama saya Helena Sofia Wongso. Saya sudah punya anak 2, yang gede 33 tahun, sudah menikah, mantuku Batak. Horas Semuanya. Nah, mantuku Batak, marganya si Aan. Jadi anakku diangkat jadi Silegar. Tinggal di Bali. Tinggal di Bali. Nah, yang nomor 2 cowok. Umur sudah 28. Nah, sekarang dia pekerjaannya ngurusin ayahnya. Maaf, saya masih sedih ya. Saya baru kehilangan suamiku yang tercinta. Baru 6 bulan. Saya begitu mencintainya, dia mencintai aku. Dia orang kuat doa. Saya terlalu manja sama dia. Kita berkeluarga udah 37 tahun. Saya sangat rindu. Saya sedih. Saya tinggal di Kelapa Gading. Saya kebaktian di Tampak Siging GBI. Pak Kiki. Kalau saya tiap bulan saya pengerja melayani Tuhan. Sekarang saya tiap bulan saya di Sentul berdoa tiap bulan sekali. Sudah itu aja. Saya saudara-saudaraku yang terkasih, semoga kita berjodoh di lain waktu kita bisa berkumpul lagi. Saya sangat bersyukur. Saya baru kali ini puasa Esther. Tuhan baik, Tuhan kuatkan saya. Saya nggak lapar. Saya semua ini karena kebaikan Tuhan, karena Roh Kudus yang menuntun aku. Itu aja. Terima kasih saudara. Tuhan memberkati. Shalom, saya Desi, jemaat gereja GBI Gilgal di Jakarta Utara. Saya sudah punya anak 15 tahun. Tuhan memberkati semua. Shalom. Sukacita Tuhan ada tempat ini ya. Saya bersyukur sama Tuhan. Semuanya itu tidak ada kebetulan. Sebetulnya saya ini belum ada di tempat ini, tapi karena mendadak diajak sama Bu Eva, ya. Bu Eva ini nggak sengaja telepon saya, minta didoakan, malah saya diajak ke sini. Dan satu hal di mana Tuhan teramat baik dalam kehidupan saya. Saya 3 kali ikut puasa Esther, tapi bukan di tempat ini. Yang lalu setiap kali saya ikut puasa Esther, anak saya mesti melarang. Betul, itu menjadi tantangan dalam kehidupan saya. Yang lalu saya ikut, habis pulang puasa Esther saya sakit, masuk rumah sakit. Dan ini yang kemarin itu begitu gampang gitu ya. Saya merasakan penyertaan Tuhan. Dan hari ini pun benar yang dikatakan oleh teman kita tadi, saya nggak merasa lapar. Ya, perkenalan, nama saya Susan. Saya, hai, Susan ya, gampang diingat ya, gampang. Saya berasal dari gereja GBI Permata Yasmin, Nama Tuhan, dan tahun 2020 saya mendapat berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Saya kehilangan suami pada masa COVID tahun 2020 bulan 7. Ya, kami sama-sama melayani. Semuanya memang misteri Tuhan kalau mengenai kematian. Karena suami saya meninggalnya itu mendadak. COVID sudah sembuh waktu itu. Tapi ya misteri Tuhan, sekali lagi tidak ada pesan. Begitu masuk rumah sakit saya nggak tahu. Saya ditelepon, sekalian kesaksian ya boleh ya.
Jadi saya ditelepon, Bu cepat datang ke sini. Saya datang ke sana, saya melihat suami saya sudah di dalam mobil. Jadi tidak ada pesan, saya nggak mengerti. Saya asli orang Surabaya, ya. Jadi pindah ke Jakarta itu baru sama suami deket-deketan itu 2 tahun, 2 tahun, dan nggak ngerti kerjaan suami, nggak ngerti sama sekali. Karena saya memang ibu rumah tangga. Ya itulah yang saya alami dan menjadi kekuatan dalam diri saya satu hal di mana pada waktu itu kalau saya nggak ikut sama Tuhan ya mungkin udah gila karena saya nggak ngerti sama sekali. Anak saya 5 udah besar semua, yang kecil waktu ditinggal papinya umur 14 tahun ya, itu anak kesayangan saya. Anak 5, 4 cowok 1 putri, itu anak minta dari Tuhan yang putri. Saya merasa diberkati Tuhan. Dengan hilangnya suami, satu hal saya katakan sama Tuhan waktu saya nggak bisa menerima. Kenapa Tuhan? Saya sama suami saya pelayanan, sama-sama cinta Tuhan. Kok dipanggil? Lebih baik 2 orang pelayanan daripada 1 orang. Tapi ada satu hamba Tuhan katakan seperti Ayub, engkau yang memberi, engkau yang mengambil. Enggak Bu, satu hal, di mana suami saya dipanggil Tuhan, mati 1 tumbuh 1000. Saya baru ngeh ya. Jadi saya Tuhan mempercayakan banyak jiwa. Jadi saya mendapatkan teman-teman di tempat ini tambah lagi jiwa ya, hamba-hamba Tuhan yang sangat luar biasa yang sangat memberkati saya. Dan satu hal ketika saya masuk tempat ini Tuhan katakan single parent ya, untuk ibu-ibu tempat ini termasuk saya juga, kita memang harus berakar kuat seperti pohon kurma di dalam. Saya pada waktu masuk di tempat ini, saya lihat lonjakan roh saya itu girang. Saya lihat bahwa Tuhanku, saya takjub pada waktu saya telepon Bu Syari yang masih hujan, saya kasih kesempatan Tuhan untuk masuk dalam lihat. Wow, saya bingung. Gunung seperti ini bisa seperti bagus. Terus saya center di atas pelan-pelan, bagus sekali. Saya merasa sukacita. Terus Tuhan katakan, rohmu harus kuat ini. Jadi kita ada tempat ini, kita harus memiliki roh yang sungguh-sungguh excellent. Ya, aktifkan malaikat Tuhan. Tuh, saya kira sekian ya. Halo semuanya. Ya, perkenalkan saya nama saya Shirley. Saya ke sini juga puasa Esther yang ketiga, tapi yang pertama yang di sini waktu itu saya juga diajak oleh Bu Susan yang 2 tahun yang lalu saya ikut di tempat lain juga, dan waktu itu saya yang tahun ini saya nggak ikut yang di 2 tahun yang tempat itu gitu loh. Waktu itu sebenarnya nggak gerakin saya, tapi ketika dia ngajak saya nih kayak connect gitu. Oke, aku ikut, aku bilang gitu. Terus aku bilang sama suami saya, kamu mau ikut nggak? Karena dia harus cuti kan kerjaan. Terus habis itu dia dengan ini dia juga oke, ikut. Ya udah. Terus saya berarti percaya bahwa lewat doa puasa Esther tahun ini, walaupun jumlahnya nggak banyak seperti yang tahun-tahun lalu yang saya ikuti, tapi aku percaya kuasa Tuhan juga dinyatakan di tempat lain. Kami ucap syukur anak kami 3 orang dan kami sudah menikah 24 tahun, dan perjalanan saya percaya bahwa segala sesuatu memang tidak ada kebetulan. Tuhan mau pakai kita lebih lagi. Di akhir zaman ini kita harus semakin dibangun, semakin kuat untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih. Shalom semuanya. Shalom. Nama saya David, saya suami dari Bu Shirley. Jadi kita berjemaat di gereja GMS di Tangerang. Ya. Tadi kalau keluarga sudah diinfokan sama Shirley. Jadi saya ikut puasa Esther tuh sebenarnya kita dulunya ikut yang di, ya ini teman-teman tahu, tadi udah cerita yang di Bogor sana, di Polres sana. Ya, itu biasanya udah 2 kali berturut-turut. Tapi yang tahun ini si Shirley saya tanyain, udah ikut? Enggak, katanya dia. Oh ya udah, saya diam.
ini kan sudah November, sebenarnya kan Desember kan banyak yang udah cuti. Terus saya tanya sama dia, ini kita tahun ini nggak ikut puasa Ester. Terus dia bilang, ini ada diajak teman gitu. Terus saya pikir, ini kan sudah akhir tahun, soalnya biasanya saya ngomong sama Shirley, kalau akhir tahun kita usahakan ikut puasa Ester gitu ya. Anggap ini doa tutup tahun lah atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2024. Begitu, terima kasih. Nyanyi ya, boleh ya. Siapin 4 pujian. Semua tahu nggak? Semua tahu nggak?